Kamu, jiwa terpilih, dengarkan ini dengan pelan, dengan hati yang terbuka, dengan napas yang kamu sadari naik turun di dalam dada, karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar rangkaian kata, tetapi semacam cermin rohani yang selama ini menunggu saat yang tepat untuk ditempatkan di hadapan wajahmu yang lelah, namun tetap bersinar pelan di dalam kegelapan yang tidak semua orang mengerti. Kamu merasa aneh belakangan ini, bukan hanya karena orang-orang di sekitarmu bertingkah berbeda, tetapi karena di dalam dirimu sendiri seolah ada suara yang semakin keras, mengingatkan bahwa kamu bukan lagi dirimu yang dulu, bahwa kamu bukan lagi sosok yang bisa dipanggil dengan luka lama, dipancing dengan rasa bersalah, atau dikurung dengan jebakan yang pernah berhasil menyakitimu. Kamu masih beraktivitas seperti biasa, tersenyum bila perlu, diam bila dibutuhkan, tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sudah berubah terlalu dalam sampai orang yang hanya melihat dari permukaan tidak akan pernah mampu memahami. Ada orang-orang yang menjadikan keberadaanmu sebagai pekerjaan penuh waktu tanpa mereka sadari. Mereka memikirkanmu lebih sering daripada kamu memikirkan diri mereka. Mereka mempelajari gerak langkahmu, caramu bicara, cara kamu marah, cara kamu diam, seakan hidupmu adalah serial televisi kesayangan mereka yang tidak boleh terlewat satu episod pun. Mereka bangun pagi dengan namamu di kepala mereka. Mereka tidur malam masih memutar skenario tentang bagaimana cara menjatuhkanmu, bagaimana cara memalukanmu, bagaimana cara membuatmu kembali ke posisi lama, posisi kecil, posisi tertuduh, posisi yang dulu pernah membuatmu hampir hancur. Namun, jiwa terpilih, ada sesuatu yang mereka tidak sadari. Mereka menyusun rencana dengan keyakinan bahwa kamu masih berada di titik yang sama, masih tinggal di rumah batin yang sama, masih memakai pakaian jiwa yang sama. Padahal tanpa mereka ketahui, kamu sudah pindah. Kamu sudah berpindah dimensi kesadaran. Kamu sudah meninggalkan alamat lama yang penuh trauma dan air mata itu. Mereka membangun sebuah jebakan yang desainnya tampak sempurna, penataannya sempurna, penangkapnya sempurna. Sayang sekali, kamu tidak ada di dalamnya. Dan ketika mereka menyadari itu, mereka hanya bisa berkata dalam hati, ini tidak mungkin. Mereka merancang perangkap untuk versi dirimu yang sudah tidak hidup di dalam tubuhmu lagi. Mereka menghitung langkahmu berdasarkan masa lalumu, mengira bahwa lukamu masih sama, mengira bahwa ketakutanmu masih setajam dulu, mengira bahwa kata-kata tertentu masih bisa membuatmu runtuh, mengira bahwa senyuman manis palsu dan permintaan maaf yang tidak tulus masih efektif untuk menarikmu masuk ke lingkaran yang beracun. Mereka menyusun skenario seakan dirimu yang lama masih duduk patuh di kursi yang sama, menatap lantai, menunggu giliran untuk disalahkan. Padahal, tanpa mereka sadari, di dalam sunyi, kamu sudah lama berkata cukup. Kamu sudah lama memegang hati yang retak itu dengan kedua tanganmu sendiri. Kamu menempelkan setiap serpihnya menggunakan air mata yang tidak lagi kamu pamerkan kepada siapapun. Kamu berbicara dengan dirimu yang hampir menyerah itu dan berkata bahwa kamu tidak mau hidup sebagai korban lagi. Di saat mereka yakin kamu masih di fase yang penuh reaksi, kamu sebenarnya sedang berjalan pelan meninggalkan panggung lama, menutup pintu satu persatu, dan memindahkan seluruh duniamu ke tempat yang mereka tidak bisa jangkau. Jebakan yang mereka rancang itu sebenarnya bukan sekadar rencana kecil, melainkan semacam sistem, pola, labirin, sebuah struktur yang dibangun dari perkataan yang diatur, situasi yang direkayasa, pertemuan yang sengaja dibuat seolah kebetulan. Mereka membayangkan kamu masuk ke dalamnya, menyentuh satu titik, lalu runtuhlah semuanya ke arahmu. Mereka mengharapkan satu reaksi emosionalmu menjadi pemicu, beruntunnya kejadian yang akan digunakan untuk menyalahkanmu, memfitnahmu, menuduhmu, bahkan mungkin mengusirmu dari tempat yang seharusnya juga menjadi milikmu. Mereka mengandalkan satu hal yang dulu pernah begitu mudah, impulsmu. Caramu meledak ketika disudutkan, caramu menjelaskan diri dengan panik, caramu yang dulu tidak bisa tidur sebelum semuanya terasa jelas, caramu mengejar penjelasan, mengejar pengakuan, mengejar pembenaran. Mereka menyusun perangkap dengan keyakinan bahwa kamu akan tetap menjadi dirimu yang reaktif, yang mudah terpancing, yang emosinya bisa dipegang oleh kata-kata tajam dan perlakuan tidak adil. Tetapi,
jiwa terpilih, sesuatu telah terjadi pada dirimu. Sakit yang dulu hampir membunuhmu secara batin ternyata bukan sekadar luka, melainkan semacam teknologi sunyi yang perlahan mengubah susunan dalam dirimu. Kamu belajar dari setiap air mata, dari setiap malam ketika kamu merasa semua orang salah mengerti, dari setiap hari ketika kamu berjalan sendirian tanpa pembelaan. Kamu belajar menunda reaksi, kamu belajar menahan tanganmu agar tidak langsung menulis pesan panjang. Kamu belajar menutup mulut ketika hatimu sedang terbakar. Dari luar, itu terlihat seperti diam, tetapi di dalam, itu adalah disiplin. Disiplin batinmu membuat perangkap mereka hampa. Mereka menunggu ledakan, tetapi yang datang justru keheningan. Mereka menunggu amarah, tetapi yang turun justru ketenangan. Mereka siap dengan pembelaan, siap dengan penjelasan yang sudah disusun, siap dengan kalimat-kalimat yang akan membuatmu tampak berlebihan. Akan tetapi, kamu tidak masuk ke arena itu. Kamu duduk di kejauhan, mungkin masih merasa sakit, tetapi kamu tidak lagi mengizinkan rasa sakitmu digunakan sebagai alat untuk menuduhmu. Kamu memilih tidak bereaksi, bukan karena kamu tidak peduli, melainkan karena kamu akhirnya mengerti bahwa tidak setiap serangan layak mendapatkan jawaban. Mereka kaget. Mereka tidak siap menghadapi versi dirimu yang tidak lagi bergerak berdasarkan ledakan emosi. Mereka mengira kamu akan merespons dalam hitungan detik, jam, atau hari, dan ternyata kamu membiarkan waktu lewat tanpa memberi mereka bahan apapun untuk dimanipulasi. Di titik itu, ilusi kekuasaan mereka runtuh bukan karena kamu melawan, melainkan karena kamu tidak lagi bermain di panggung mereka. Dan ketika seseorang yang terbiasa menarik benang merasa bahwa benang itu tidak lagi terikat pada siapapun, mereka akan merasa kosong, marah, dan malu kepada diri sendiri. Kamu, jiwa terpilih, mungkin tidak menyadari seberapa jauh kamu sudah bergerak. Kamu mungkin masih merasa rapuh, masih merasakan degup cemas ketika ingatan lama muncul. Tetapi sesungguhnya, kamu sudah melampaui versi dirimu yang dulu dengan jarak yang tidak bisa dihitung dengan ukuran manusia biasa. Yang dulu membuatmu runtuh kini hanya membuatmu menarik napas lebih dalam. Yang dulu menghancurkanmu kini hanya membuatmu mengernyitkan dahi lalu berkata, "Aku mengerti pola ini, aku sudah pernah diperlakukan seperti ini, dan aku tidak akan masuk perangkap yang sama lagi." Di balik semua ini, ada kesadaran lain yang lebih halus, lebih mistik. Kesadaran bahwa kamu tidak bergerak sendiri, bahwa di luar perhitungan manusia, ada semacam tangan tak terlihat yang membimbingmu keluar dari ruangan-ruangan yang berbahaya. Ada momen-momen ketika kamu merasa ingin datang ke suatu tempat, lalu tiba-tiba merasa lelah dan menunda, dan di belakang layar, ternyata di tempat itu nama dan karaktermu sedang dibahas dengan cara yang tidak adil. Ada pesan-pesan yang tidak jadi kamu kirim, ada panggilan yang tidak jadi kamu angkat, ada pertemuan yang tidak sengaja kamu lewatkan, dan baru kemudian kamu menyadari bahwa semua itu ternyata adalah perlindungan. Perhatikan ini, jiwa terpilih. Setiap jebakan yang mereka rancang membutuhkan dirimu yang lama, membutuhkan dirimu yang takut sendirian, membutuhkan dirimu yang masih lapar akan validasi, membutuhkan dirimu yang rela mengorbankan ketenangan batin hanya demi terlihat baik di mata orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Ketika kamu menyembuhkan bagian dirimu yang selalu mencari persetujuan dari orang yang berbahaya, kamu mencabut sumber kekuatan utama mereka. Mereka bisa saja masih berbicara tentangmu, tetapi itu menjadi seperti orang yang berteriak dalam ruangan kosong. Suaranya ada, tetapi tidak lagi memengaruhi langkahmu. Ketika kamu tidak lagi mengejar penjelasan, mereka mulai kebingungan. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu tidak mencoba membersihkan namamu? Mengapa kamu tidak membela diri ketika disalahkan? Mengapa kamu tampak tenang ketika mereka berusaha memprovokasimu? Mereka tidak tahu bahwa di dalam batinmu telah terjadi perubahan besar. Dahulu, kamu membutuhkan mereka untuk merasa layak. Sekarang, kamu telah menemukan nilai dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada satupun yang berdiri di sampingmu. Kamu pernah melalui fase isolasi, fase sepi, fase di mana tidak ada satupun yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Fase ketika telepon tidak berbunyi, pesan tidak masuk, undangan berhenti datang, dan kamu merasa dunia melipatmu keluar dari halaman.
Mereka mengira dengan membuatmu sendirian, mereka akan mematahkanmu. Mereka mengira ketika kamu tidak lagi punya lingkaran, kamu akan memohon kembali masuk, mengemis perhatian, menurunkan batasan, dan membiarkan mereka melakukan apa saja asalkan kamu tidak sendirian. Namun, isolasi yang mereka rancang sebagai hukuman justru menjadi tempat kelahiranmu yang baru. Di sunyi itulah kamu belajar mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan. Kamu belajar bahwa ada kebijaksanaan di dalam dirimu yang selama ini tenggelam oleh suara orang lain. Kamu belajar membedakan antara kebutuhan akan koneksi dan ketergantungan pada orang yang salah. Dalam kesendirian, kamu menangis bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena sadar betapa lama kamu mengabaikan dirimu sendiri demi mempertahankan hubungan yang seharusnya sudah lama kamu lepaskan. Sunyi itu melatihmu. Sunyi itu menjadikanmu peka terhadap energi yang mendekat. Kini, setiap kali seseorang datang dengan wajah manis tetapi niat yang keruh, kamu dapat merasakannya sebelum mereka sempat bicara banyak. Ini bukan kecurigaan buta. Ini adalah hasil dari luka yang sudah kamu olah menjadi kejelian. Kamu memperhatikan pola, bukan sekadar kalimat. Kamu memperhatikan konsistensi, bukan janji. Kamu memperhatikan bagaimana seseorang bertindak ketika tidak ada keuntungan di dekatmu, bukan ketika semua mata tertuju pada kalian. Inilah yang membuatmu tampak berbahaya di mata mereka. Mereka tidak lagi bisa memanipulasimu dengan mudah. Kata-kata memelas yang dulu berhasil, kini memantul di permukaan kesadaranmu yang baru. Kamu mendengarnya, kamu merasakannya, tetapi di balik semua itu, kamu juga menangkap nada yang tidak jujur, motif yang tidak bersih, dan ambisi yang bersembunyi di balik senyum. Dahulu, kamu merasa bersalah jika menarik jarak. Sekarang, kamu mengerti bahwa menarik jarak adalah salah satu bentuk doa untuk keselamatan dirimu sendiri. Jiwa terpilih, setiap rasa sakit yang kamu lalui bukan sekadar bekas. Itu adalah semacam teknologi rahasia yang mengubah cara sistem batinmu bekerja. Kekecewaan demi kekecewaan yang kamu hadapi telah menurunkan ambang kecemasanmu terhadap penolakan. Dulu, satu penolakan bisa membuatmu lumpuh berhari-hari. Sekarang, kamu merasa sakit, tetapi kamu masih bisa bergerak. Kamu masih bisa merapikan tempat tidurmu. Kamu masih bisa menyelesaikan tugasmu. Kamu masih bisa menatap hari dengan mata yang lelah, tetapi tidak padam. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin. Ini berarti kamu telah menemukan cara untuk pulih lebih cepat. Kecepatan pemulihanmu membuat mereka cemas. Mereka mengira ketika mereka menjatuhkanmu, kamu akan berhenti. Tetapi, kamu hanya melambat sebentar untuk merapikan napas, lalu berjalan lagi. Mereka menunggu runtuhmu, tetapi yang muncul justru seorang dirimu yang lebih sadar, lebih dalam, dan lebih sulit untuk disentuh oleh permainan kecil mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa seseorang yang sudah mereka sakiti berkali-kali tetap bisa bangkit, bahkan dengan mata yang lebih jernih daripada sebelumnya. Yang mereka tidak pahami adalah bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang bekerja bersama rasa sakitmu. Rasa sakit itu seperti api yang membakar habis bagian-bagian yang tidak lagi selaras dengan panggilan jiwamu. Rasa sakit itu seperti api yang menghanguskan kelekatanmu pada pujian palsu, penerimaan palsu, dan cinta palsu. Kamu dipaksa oleh kehidupan untuk memilih, terus hidup dalam kebohongan agar tetap diterima, atau berani berjalan sendiri dalam kebenaran yang membuatmu tampak salah di mata banyak orang. Dan pada akhirnya, perlahan kamu memilih kebenaran. Kebenaran itulah yang memindahkanmu dari garis waktu yang mereka rancang. Perhatikan ini dengan hati-hati. Mereka menyusun rencana yang sangat bergantung pada kapan kamu bereaksi, kapan kamu bicara, kapan kamu melawan, kapan kamu datang, dan kapan kamu pergi. Mereka mengira emosimu masih bisa diprediksi seperti dulu. Mereka mengira jam batinmu masih berdetak mengikuti ritme kebutuhan mereka. Maka, mereka menyiapkan situasi yang akan memancingmu pada momen tertentu. Berharap kamu terpancing di waktu yang telah mereka tentukan. Namun, kamu kini bergerak mengikuti ritme yang lain. Bukan ritme panik, bukan ritme takut, bukan ritme membuktikan diri, melainkan ritme kesadaran.
Kamu tidak lagi menjawab panggilan pada saat energi mereka rasanya gelap. Kamu tidak lagi datang ke pertemuan di mana hatimu sejak awal terasa berat. Kamu menunda untuk bereaksi sampai emosi di dalam dirimu tidak lagi menggelegak. Kamu memberi ruang untuk diam sebelum memutuskan. Dan dalam diam itu, perangkap yang dipasang dengan perhitungan waktu yang cermat menjadi runtuh karena satu faktor utama tidak ada: kehadiranmu sebagai korban. Mereka berkata, penataannya sempurna, petangkapnya sempurna, sudutnya rapi, jebakannya rapi, jalurnya tertutup, pintunya terkunci, tetapi sayang sekali, kamu tidak ada di dalamnya. Mereka menunggu adegan yang dramatis, tetapi yang datang hanya keheningan. Mereka mengira kamu akan muncul tepat di tengah panggung, tetapi kursi itu tetap kosong. Mereka mengira mereka akan melihatmu berteriak membela diri, tetapi yang terdengar hanya gema suara mereka sendiri yang saling bertabrakan. Dan di situ, semua yang mereka sembunyikan mulai terlihat. Ketidakhadiranmu menjadi sorotan yang paling terang. Tanpa sasaran yang bisa disalahkan, mereka mulai tidak sengaja menelanjangi niat masing-masing. Mereka menjadi terlalu sering bicara, terlalu banyak menjelaskan, terlalu sering menunjuk jari, dan dalam kepanikan menutupi rencana yang gagal, mereka justru menyusun jejak yang mengungkap siapa bersekongkol dengan siapa, siapa yang menyebar cerita kemana, siapa yang menyulut api di belakang, dan siapa yang pura-pura netral padahal diam-diam menikmati kekacauan. Kamu tidak perlu menyelidiki terlalu jauh, karena rencana yang tidak menemukan korbannya akan berbalik menjadi cermin bagi perancangnya. Jiwa terpilih, ingatlah ini baik-baik. Setiap jebakan yang dibangun di sekelilingmu adalah pengakuan terselubung bahwa mereka takut pada potensi yang kamu bawa. Tidak ada orang yang menyusun strategi panjang untuk seseorang yang mereka anggap tidak berarti. Mereka tidak akan menghabiskan tenaga, waktu, dan pikiran untuk menjatuhkan seseorang yang mereka percaya tidak punya masa depan. Fakta bahwa mereka memikirkanmu sedalam itu sampai mempelajari setiap kelemahanmu adalah bukti bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang mereka rasa mengancam. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena cahaya di dalam dirimu mengingatkan mereka pada semua pilihan yang tidak pernah mereka ambil. Kamu menjadi cermin yang tidak mereka sukai, bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena keberanianmu untuk bertumbuh membuat mereka sadar betapa mereka sudah lama diam di tempat. Mereka melihatmu berjalan melewati luka yang sama yang mereka gunakan sebagai alasan untuk tidak berubah. Kamu pernah dijatuhkan seperti mereka, tetapi kamu memilih untuk bangkit, sedangkan mereka memilih untuk membangun istana dari rasa iri dan mengisinya dengan rencana-rencana kecil untuk menyeretmu kembali. Namun kamu, jiwa terpilih, tidak lagi hidup di dalam wilayah energi itu. Kamu kini belajar melindungi dirimu bukan hanya dengan jarak, tetapi juga dengan kesadaran. Kamu tidak lagi menempatkan dirimu di ruangan di mana jiwamu merasa tercekik. Kamu tidak lagi memaksa dirimu duduk di meja di mana percakapannya selalu membuatmu merasa kecil, salah, atau berlebihan. Kamu mulai menerima bahwa menjadi berbeda bukan kesalahan, dan bahwa tidak semua orang layak melihat bagian terdalam dari hatimu. Ini bukan kesombongan. Ini adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada dirimu sendiri yang selama ini terlalu sering kamu abaikan. Dan di tengah semua ini, ada satu pelajaran lain yang tumbuh diam-diam di dalam dirimu. Kemampuan untuk membaca pola, bukan hanya mendengarkan kata-kata. Kamu melihat bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika mereka butuh bantuan dan ketika mereka tidak butuh apa-apa. Kamu memperhatikan perubahan nada suara ketika keberhasilanmu disebut. Kamu memperhatikan bagaimana mereka tertawa ketika orang lain mengkritikmu, bagaimana mereka diam ketika kamu difitnah, dan bagaimana tiba-tiba mereka manis kembali ketika ada sesuatu yang bisa mereka ambil darimu. Semua itu kini tidak lagi kamu anggap sepele. Dulu, kamu memberi 1000 alasan untuk membela orang yang jelas-jelas menyakiti. Kamu berkata mungkin mereka sedang lelah, mungkin mereka tidak bermaksud, mungkin kamu yang terlalu sensitif. Sekarang, kamu belajar bahwa berwelas asih kepada orang lain tidak boleh mengorbankan kewarasanmu sendiri. Kamu kini bisa berkata, "Aku mengerti kamu sedang terluka, tetapi aku tidak bisa lagi menjadi tempat pelarianmu yang dipukul lalu diminta mengerti."
Kamu boleh memahami latar belakang seseorang, tetapi kamu tidak lagi menggunakan itu sebagai alasan untuk mengizinkan mereka mengoyakmu berkali-kali. Disinilah manipulasi kehilangan cengkeramannya, karena manipulasi tumbuh subur di dalam jiwa yang belum mengenal batas. Manipulasi tumbuh di dalam hati yang akan selalu berkata, iya meski sebenarnya ingin berkata tidak. Ketika kamu belajar menetapkan batas, manipulasi menjadi sulit berfungsi. Mereka mencoba memencet tombol lama di dalam dirimu, tetapi tombol itu kini mati. Mereka mencoba menyentuh luka lama yang dulu membuatmu merayu mereka untuk tetap tinggal, tetapi luka itu kini sudah kamu rawat sendiri, dan tidak lagi kamu serahkan kepada tangan yang sama yang pernah menyayatnya. Mereka berkata kamu berubah. Mereka berkata kamu sekarang sulit dihubungi. Mereka berkata kamu sekarang tidak seramah dulu. Padahal, yang berubah bukanlah hatimu yang menjadi dingin, melainkan fokusmu. Kamu tidak lagi ingin menghabiskan energi untuk membuktikan dirimu kepada orang yang memutarbalikkan fakta. Kamu memilih mengarahkan tenagamu untuk membangun hidup yang lebih selaras dengan panggilan batinmu, dengan tugas yang lebih besar yang menanti di depanmu. Tugas yang tidak bisa kamu emban jika kamu terus terseret ke dalam drama kecil yang sengaja diciptakan untuk melelahkanmu. Karena itu, ketika mereka berkata penataannya sempurna, jebakannya sempurna, skenarionya sempurna, sayang sekali, kamu tidak ada di dalamnya. Sesungguhnya mereka sedang mengakui sesuatu yang mereka sendiri sulit terima. Mereka sedang mengakui bahwa kamu bukan lagi karakter yang bisa mereka tulis seenaknya dalam naskah mereka. Mereka sedang mengakui bahwa kamu telah keluar dari panggung yang mereka bangun dan mulai berjalan di jalan yang disinari cahaya yang bukan dari tangan mereka. Di titik itu, kalimat ini terucap dengan getir di dalam batin mereka, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ia tidak terpancing? Bagaimana mungkin ia tidak jatuh? Bagaimana mungkin ia tidak kembali? Namun, bagi jiwa yang telah belajar melihat hidup dari ketinggian yang lain, ini justru adalah bagian yang paling wajar. Ketika kamu naik ke tingkat kesadaran yang baru, kamu tidak lagi berada di ruangan yang sama. Kamu tidak lagi duduk di meja yang sama. Kamu boleh masih bertemu mereka secara lahiriah, tetapi secara batin, kamu sudah melampaui permainan yang mereka anggap serius. Kamu kini tahu bahwa tidak semua pertempuran layak diikuti, tidak semua tuduhan perlu dijawab, dan tidak semua orang pantas diberi hak untuk mendefinisikan siapa dirimu. Dan di tengah semua kesadaran itu, ada panggilan halus yang berbisik di telingamu. Panggilan untuk berjaga, untuk waspada, bukan waspada dari ketakutan, melainkan waspada dari kejernihan. Kamu diminta untuk menjaga energi, menjaga kata, menjaga langkah. Kamu diminta untuk berhati-hati pada ruangan di mana rohmu terasa mengecil, pada percakapan di mana nuranimu terasa diikat, pada candaan yang selalu menjatuhkanmu, dan pada hubungan di mana kasih sayang digunakan sebagai alat untuk mengontrol, bukan sebagai ruang untuk tumbuh bersama. Kamu bukan paranoia. Kamu hanya sudah terlalu sering merasakan bagaimana rasanya ditusuk dari belakang oleh orang yang kamu peluk di depan. Kamu bukan orang yang lebay. Kamu hanya telah membayar terlalu mahal untuk setiap kali kamu mengabaikan intuisi yang berbisik pelan tetapi jujur. Kamu kini belajar menghormati suara kecil itu, suara yang dulu kamu matikan demi mempertahankan kedamaian palsu. Kini kamu mengerti bahwa kedamaian yang memaksa jiwamu bungkam bukanlah kedamaian, melainkan penjara yang diselimuti karpet halus. Jiwa terpilih. Kamu tidak dipanggil untuk hidup dengan kepala tertunduk di bawah narasi yang dibuat oleh orang yang takut melihatmu tumbuh. Kamu dipanggil untuk mengangkat wajahmu, bukan dalam kesombongan, tetapi dalam kesadaran bahwa jalanmu tidak sama dengan jalan mereka. Kamu dipanggil untuk memaafkan, tetapi tidak kembali ke ranjang yang sama di mana hatimu pernah dipatahkan. Kamu dipanggil untuk tetap lembut, tetapi tidak lagi menenggelamkan dirimu dalam lautan kompromi yang membuatmu kehilangan bentuk. Di hadapanmu ada masa depan yang mereka coba hancurkan sebelum kamu tiba. Mereka melempar batu ke arah jembatan yang belum kamu injak, berharap jembatan itu runtuh, tetapi mereka lupa bahwa jalanmu tidak hanya satu. Ketika satu jalur ditutup,
Semesta mengukir jalur lain yang hanya bisa kamu lihat ketika kamu berhenti panik dan mulai percaya bahwa ada rencana yang lebih tinggi yang tidak bisa diutak-atik oleh tangan manusia. Kamu mungkin bertanya, jika aku begitu dilindungi, mengapa aku tetap merasakan sakit sedalam ini? Jawabannya, karena perlindungan bukan berarti tidak pernah disakiti. Perlindungan terkadang berarti disakiti tepat, cukup banyak agar kamu terbangun. Perlindungan terkadang berarti dibiarkan kecewa sampai kamu sadar siapa yang benar-benar mengasihimu dan siapa yang hanya mencintaimu selama kamu bermanfaat. Perlindungan terkadang berarti melihat topeng orang yang kamu sayang terlepas di depan matamu sendiri, agar kamu tidak lagi berdoa mati-matian meminta mereka yang salah untuk tetap tinggal. Sakitmu menjadi guru, air matamu menjadi kitab. Pengkhianatan yang kamu alami menjadi pintu rahasia yang, jika kamu berani melaluinya, akan membawamu ke dalam versi dirimu yang tidak lagi mudah ditipu. Di sisi lain, pintu itu berdiri dirimu yang baru, dirimu yang tidak lagi rela menyusut hanya agar muat di dalam kotak yang dibuat orang lain. Dirimu yang baru itulah yang sekarang sedang berbicara kepada dirimu yang lama melalui naskah ini, sambil berkata, kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan, kamu hanya akhirnya melihat segalanya dengan jelas. Dan ketika kejernihan datang, jebakan kehilangan letaknya. Sebab jebakan hanya bekerja pada mereka yang berjalan sambil menunduk tanpa sadar, bukan pada jiwa yang kini menatap lurus ke depan, penuh kesadaran, penuh kewaspadaan, tetapi juga penuh rasa syukur. Rasa syukur karena meski kamu pernah diperlakukan seolah dirimu kecil di mata sesuatu yang lebih besar, kamu selalu terlihat. Kamu tidak pernah benar-benar dilupakan. Setiap langkahmu dicatat, setiap air matamu dianggap berharga, dan setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan batasan yang sehat, kamu dinaikkan ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan yang dulu mencoba menarikmu ke bawah. Sekarang, jiwa terpilih, saatnya kamu mengakui kepada dirimu sendiri bahwa kamu telah berubah, bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi dirimu yang seharusnya sejak awal. Saatnya kamu memeluk versi dirimu yang berani berkata tidak pada energi yang merusak. Saatnya kamu menerima bahwa tidak semua orang akan senang melihatmu kuat, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak diciptakan untuk menghibur semua orang. Kamu diciptakan untuk berjalan dalam kebenaran yang membuat langkahmu berat di awal, tetapi ringan di akhir. Jika setiap kata yang kamu dengar ini membuat sesuatu di dalam dadamu bergetar, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan bagi jiwamu untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atas semua jebakan yang pernah kamu masuki. Kamu diundang untuk belajar, bukan untuk hidup dalam penyesalan. Kamu diajak untuk melihat bahwa hari-hari yang akan datang tidak akan ditentukan oleh rencana mereka, melainkan oleh keberanianmu untuk berjalan bersama kesadaran yang baru ini. Kamu tidak lagi hidup dalam cerita mereka, kamu sedang menulis kisahmu sendiri. Dan bila naskah ini menyentuh sesuatu yang paling dalam di dirimu, jadikan ini sebagai tanda bahwa kamu tidak sendirian di jalan ini. Ada begitu banyak jiwa yang juga sedang terbangun dari perangkap yang serupa. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak lagi masuk ke dalam drama yang sengaja diciptakan, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, kamu juga sedang membuka jalan bagi orang lain yang kelak akan belajar dari keberanianmu. Biarkan kata-kata ini menjadi doa yang hidup di dalam langkahmu. Rawat kewaspadaanmu, jaga energimu, lindungi hatimu, tetapi jangan matikan kelembutanmu. Kamu boleh tegas tanpa menjadi keras, kamu boleh berjarak tanpa membenci, kamu boleh melindungi dirimu tanpa harus menjelaskan kepada semua orang mengapa kamu melakukannya. Kamu tidak berhutang penjelasan kepada mereka yang sengaja bermain dengan luka batinmu. Kamu hanya berkewajiban untuk jujur kepada jiwamu sendiri. Dan jika di dalam hatimu kau merasa ingin terus berjalan di jalur kesadaran ini, gunakan segala yang baru kamu sadari sebagai pemisah antara masa lalu dan masa depanmu. Biarkan masa lalu berhenti mengambil alih jam hidupmu hari ini. Biarkan hari-hari ke depan menjadi milik dirimu yang baru, bukan milik mereka yang pernah berusaha mengurungmu di ruang yang terlalu sempit untuk jiwa sebesar milikmu. Jika kamu mendengarkan ini melalui sebuah tayangan, kau boleh dengan lembut memberikan dukunganmu, karena setiap dukungan yang kau berikan adalah bentuk pernyataan bahwa kamu memilih untuk berdiri di sisi pertumbuhan, bukan di sisi drama. Kamu boleh menyukai tayangan itu,
Kamu boleh berlangganan agar pesan-pesan seperti ini terus mengingatkanmu di hari-hari ketika kamu nyaris lupa betapa berharganya dirimu. Dan bila hatimu merasa tersentuh dan kamu ingin memberi tanda kepada semesta bahwa kamu menerima panggilan ini, tuliskan di kolom komentar kata sederhana itu, 77, sebagai sandi kecil antara kamu dan langit, bahwa kamu siap hidup bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai jiwa terpilih yang akhirnya sadar bahwa tidak ada perangkap yang bisa menahan seseorang yang sudah keluar dari versi diri yang lama. Kamu, jiwa terpilih, sudah melampaui semua penataan mereka yang tampak sempurna. Jebakan mereka boleh saja terlihat rapi dari jauh, tetapi di mata sesuatu yang lebih tinggi, semua itu hanya permainan kecil yang tidak sebanding dengan panggilan besar yang kamu bawa. Jalanmu belum selesai, kisahmu belum berakhir, dan setiap kali mereka berkata ini tidak mungkin, semesta hanya tersenyum, karena dari awal, keberadaanmu memang ditakdirkan untuk membuktikan bahwa yang dianggap tidak mungkin oleh manusia seringkali adalah permulaan dari mukjizat yang telah lama menunggumu di depan.